الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat dengan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung pembahasan kita tentang halal dan haram dalam masalah pernikahan. Di dalam Islam tidak ada istilah hidup membujang atau bertabattul. Dia tidak ingin menikah karena dia mengingkari syariat pernikahan, atau dia tidak ingin menikah disebabkan dia membencinya. Sementara ada beberapa sahabat di masa Rasulullah SAW ingin mensterilkan dirinya dari syahwat, ingin mengkediri. Ya, ketika itu Rasulullah SAW sangat marah sehingga memerah wajahnya. Dan kemudian ketika seseorang itu ingin menikah, dianjurkan melihat tunangannya, karena melihat dengan mendengar itu tidaklah sama. Kemudian kita sudah bahas tentang perempuan yang haram dinikahi, baik disebabkan senasab seketurunan, kemudian disebabkan ada hubungan mahram, kemudian disebabkan sepersusuan, kemudian ada juga dia karena dia sudah menjadi milik laki-laki lain, atau perempuan itu memiliki suami. Kemudian ada juga perempuan musyrik atau yang berbeda agama. Nah, kita juga sudah jelaskan menikahi mertua. Nah, kemudian saudara perempuan sendiri menikah dengan saudara laki-laki seayah. Wanita menikah tanpa persetujuan, menikahkan wanita tanpa persetujuan walinya. Nah, kalangan Syafi'iyah saja yang bolehkan dengan syarat yang agak ketat. Nah, syarat itu sendiri pun sebenarnya tidak menjamin bahwasannya mudarat yang dikhawatirkan kalau menikahkan wanita tanpa izinnya itu akan hilang secara mutlak. Nah, kadang-kadang syarat ini diakal-akali atau disiasati. Nah, pendapat yang lain bahwasanya wanita tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya. Nah, sekarang kita masuk kepada tuduhan dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, dan ini juga pernah dilontarkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan yang mengatakan bahwasanya mahar itu seharusnya dihilangkan, karena mahar itu artinya dia membeli perempuan tersebut untuk menjadi istrinya. Nah, para pemuja emansipasi atau kesetaraan gender mengatakan bahwasanya mahar adalah harga yang harus dibayar laki-laki agar dia bisa bersenang-senang dengan seorang perempuan. Jadi mahar adalah bentuk pelecehan terhadap kaum perempuan. Nah, artinya kalau perempuan ingin membalas pelecehan tersebut, sudahlah perempuan itu yang memberikan mahar pada laki-laki. Nah, jadi kan semua kiwan itu. Nah, orang namanya cek model itu tentu orang yang tidak paham itu mahar dan kenapa disyariatkan oleh Islam. Kalau dikecian mahar itu adalah harga yang harus dibayar oleh laki-laki agar dia bisa bersenang-senang, maka mudah ketika dia bersinah lalu dia bayarkan seperti itu. Nah, padahal satu dengan yang lain itu berbeda. Yang satu disyariatkan dalam Islam, yang satu lagi diharamkan, walaupun bentuknya sama. Nah, tetapi yang satu jelas dasarnya, yang satu jelas pengharapannya.
Nah, oleh karena itu dia tidaklah sah. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat keempat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum 'an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Bukan karena untuk membayar sesuatu atau bukan untuk membayar sesuatu yang akan dia berikan kepada kita, tetapi itu sebagai nihlah. Nihlah ini juga berarti hadiah. Hadiah itu kan bisa diberikan tanpa ada manfaat yang kita dapatkan dari orang yang kita beri hadiah. Kalau orang tu nak menolong awak, lalu awak balik tu upah jadi. Kurang tu nak dong menganga-nganga awak. Baca sore kawan nak ada manfaat ambil dari tidak ada, keuntungan dapat dari tidak ada. Tiba-tiba hadiah sesuatu kayaknya hadiah namanya. Jadi kepada perempuan, mahar itu salah satunya adalah nihlah. Di dalam ayat ini disebut nihlah. Nah, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang lezat, lagi baik akibatnya. Nah, kalau ada perempuan yang diberi nihlah, kalau di sini mahar atau mas kawin, pemberian kepada perempuan yang ingin kita nikahi, lalu perempuan itu bersukarela membaginya dengan kita, ya sudah. Si suami mau menerima boleh, tidak menerima juga silakan. Nah, jadi bahawa akan mengicil kalau itu bayaran. Lalu bisa jadi perempuan itu nantinya dia balik ke suami dengan kerelaan. Tapi kalau perempuan itu tidak rela, perempuan laki-laki jangan sekali-kali mencoba mengambil tanpa izinnya. Nah, itu tuduhan yang diberikan kepada Islam dari perempuan-perempuan yang merasa terhina. Kalau mereka ingin dinikahi, mereka diberi mahar. Mereka katakan itu adalah bentuk dari pelecehan. Nah, jadi bagi mereka yang terhormat itu adalah tanpa ada itu sama sekali. Bawa nak di orang untuk kerajaan lah, itu nak pelecehan namanya. Itu penghormatan dan pemberian namanya. Nah, kan kita balik pola pikirnya. Yang mulia dia katakan hina, yang hina justru dia katakan mulia. Dari Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'id, beliau berkata, telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis mahar itu disyariatkan. Dalam Al-Quran An-Nisa ayat 4. Sementara dalam hadis yang dikatakan Imam Al-Bukhari, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Ahabu laka nafsi, aku berikan diriku kepada engkau. Alias perempuan itu ingin dinikahi oleh Rasulullah SAW. Fanazara ilaiha Rasulullah SAW. Fasa'ada nazara fiha wasawwabahu. Thumma ta'ta'a Rasulullah SAW ra'sahu. Falamma ra'at al-mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Faqama rajulun min ashabihi faqala ya Rasulullah in lam yakun laka biha haja fazawwajniha. Perempuan datang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, dan kita pernah jelaskan bahwasanya salah satu kekhususan beliau yang tidak bisa ditiru oleh kaum muslimin dari kalangan laki-laki adalah bisa menikahi perempuan dengan lafaz hibah. Kalau di awal menikahi perempuan itu dengan lafaz nikah, saya nikahi, saya terima nikahnya dan lain sebagainya. Tapi Nabi bisa menerimanya dengan lafaz hibah. Ketika seorang perempuan menyerahkan dirinya kepada beliau, lalu beliau menerima dan menyetujui, maka itu sudah menjadi sigat ijab dan kabul. Sahlah pernikahannya, jadilah wanita itu sebagai istrinya. Nah, itu khusus untuk Nabi saja. Awak dia disuruh mencontoh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul tu. Awak harus menjalankan sunnah. Ya betul tu. Tapi ada sunnah yang tak boleh dijalankan oleh awak. Aku salah satunya. Jadi jangan pak terima kalau ada nak gantikan yang 3-4. Dah, aku serahkan diri yang ke budak. Pokoknya kini yang boleh budak. Jadi itu sunnah Nabi tu. Ada jadi isteri saya. Anwar tu. Dari bawah ke mahkamah ada besar, apa sih hal?
Nah, perempuan berkata begitu, lalu Nabi memandangnya, ya, mulai dari atas ke bawah. Ya, kemudian Nabi menunduk, lalu Nabi menerima. Nah, kemudian perempuan itu duduk, lalu datang seorang sahabat laki-laki, lalu berkata kepada Rasulullah, ya, jika engkau tidak membutuhkannya, maka nikahkan aku dengannya. Fazawwajniha, nikahkan saya dengan perempuan itu kalau engkau tidak menerimanya. Maka Nabi berkata, idhhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'an. Kalau begitu kembalilah engkau kepada keluarga engkau, lalu carilah adakah engkau bisa mendapatkan sesuatu sebagai maharnya. Fazahaba, pergilah laki-laki itu. Thumma raja'a, lalu dia kembali. Lalu apa katanya? La wallahi ma wajadtu syai'an. Demi Allah saya tidak mendapatkan sesuatu pun. Tak ada di tempat Allah itu bisa dijadikan mahar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzur ila khatiman min hadid. Kalau begitu carilah walau itu cincin dari besi, alias walaupun nilainya tidak seberapa, tapi adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar yang akan diberikan kepada seorang perempuan ketika kita ingin menikahinya. Nah, dalam hadis ini disyariatkan mahar walaupun itu tidak terlalu tinggi harganya. Malaikat aku ada produksi kalau ia memang mahar tu kepada dirinya dibanding itu cincin besi. Jadi nak buat apa? Jika masalahnya mengecek menteri dah. Saya menteri dah tahu Islam yang ngecek lah tentang Islam. Anak takui awak orang awam dia nak ngecek menteri dah. Ya, menjadi menteri kan orang setia. Asal menteri setia, ada tentu dah. Seroman dia orang bersopan. Cerita orang Arab Badawi ini bersopan. Bantu ulama minta tolong seorang ibu-ibu membacakan surah ini. Nah, dia mencari apa tu bersopan? Bacalah kau. Kecilnya kamu nak pandai membaca. Kalau engkau nak pandai baca, mengalu bantu ulama. Ya, pakai sorban lah. Dibuka sorbannya mengajar ke keledai. Kau cuba lah baca surah itulah. Tidak buat. Kamu dah tu. Jangan teman-teman tadi. Saya dah suam betul. Sekejap saya. Anak barang nak merespon. Apa doanya mengecek lima-lima. Limanya sebenarnya tu lecek. Jadi oleh karena itu masuk akal tak kalau ada perempuan yang mau, ya kalau itu pembeli dibayar itu cincin dari besi saja. Dia dah mau. Berarti kan itu bukan bayaran. Berarti itu hanya semacam simbol, ya? Bukan bayaran seperti jual beli dengan pezina. Tidak. Ada orang nama pezina dengan cincin besi. Sudahlah, boleh rugi dan tak apa. Nah, kemudian hikmah disyariatkannya mahar, ya, menunjukkan kemuliaan perempuan. Menandakan mereka lah yang dicari, bukan wanita yang dicari. Prinsipnya begitu. Jadi satu pulau manusia nak boleh mencari prinsipnya. Laki-laki nak mencari, maka yang menyiapkan aparatur untuk mencari manusia tadi. Dan manusia pun dia mencari laki-laki. Nah, dicontohkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencari pasangan untuk Hafsah. Tidak ada masalah, tapi prinsipnya laki-laki. Laki-laki yang berusaha mencari perempuan dan rela mengeluarkan harta untuk mendapatkannya. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang membebani kaum perempuan untuk memberikan hartanya atau harta keluarganya untuk mendapatkan laki-laki. Ya, kan ada tu di daerah yang manusia membagi ke keluarga laki-laki. Awak salah pasal adat pasal di syarat, tapi ada kan tidak sesuai ke syarat. Walaupun masih dalam kategori boleh, tapi dibanding jo yang sabada-bada mirip jo syariat, dan itu nanti ditetapkannya. Manusia yang membahagiakan laki-laki, semakin panjang detailnya, semakin mahal. Boleh kalau sekolah ke luar negeri, namun para minta maaf dulu. Tersinggungnya kalau nak duduk di Arab tu sama sekali. Padahal aku menjalani kan laki-laki manusia itu. Apalagi India, itu minta ampun lah.
Terus saudara awak banyak ke India, tapi di India itu ada kebudayaannya. Perempuan itu membayar mahal kepada laki-laki, sehingga lah tuanya, lah sekian puluh umurnya, lah kepala hampir kepada limo, tak dengan nikah, mahal biaya nikah di sini. Yang menganggap manusia laki-laki. Dan yang harus dinikahinya itu yang sederajat dari, yang sekasta dari, dan boleh dia kasta yang lebih tinggi dari. Nah, jadi menurut menteri itu, ya apa sih namanya laki-laki itu? Justru itu pelecehan bagi perempuan. Karena perempuan yang mencari gitu, tidak ada kewajibannya dalam rumah tangga untuk memenuhi nafkah. Ini membiayai keluarga itu, ini bersukarela. Itu pun kalau kewajibannya sebagai istri tidak terlalaikan. Nah, oleh karena itu hikmah pertama itu menunjukkan mulianya perempuan. Dia yang dicari. Prinsipnya begitu. Ya, Islam menetapkan begitu, dan itu berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Nah, kalau ada daerah awak meniru bangsa-bangsa lain, itu kurang sesuai itu saja. Ya, inilah banyak yang tahu, hanya susunlah siasatnya. Kalau dia manusia itu membagi anak calon suaminya, bagi putih manusia itu, sebetulnya dia ke suaminya. Itu semua sini, ya. Jadi daripada dipasuli awak menikah, yuk. Kau kan menakan nama lo, sekolah lo ada lagi, S3, dan anu jadi apa-apa, 3 ane, sana, anu ada, itu pelecehan itu macam. Berarti kan dia sendiri nak menghargai dengan apa menakannya juga orang tua. Islam tak macam itu. Batasan minimal dari mahar itu tidak ada, batasan maksimalnya itu tidak ada. Nah, simbol cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Nah, sehingga mahar itu juga dinamakan nikah, pemberian atau hadiah. Mangga menikah, awak berkawan sajalah, tandu awak berkawan naik, hadiah ke kawan tadi. Membaginya semua itu. Jadi kau lah jadi kawan naik rokok membagi. Asal lagi hampir membagi semua itu. Jadi jangan sangka buruk kalau nak mengerti macam. Dan tuduhan itu memang banyak termakan kaum perempuan. Apalagi kaum perempuan yang punya karir, dia merasa dia bisa kok menghidupi keluarga walaupun suaminya tidak kerja. Pantang dia tidak ikut memberikan belanja kepada anaknya, padahal dia tidak ada kewajiban. Dia merasa kalau suaminya nak bagi belanja ke anak, suaminya saja nak bagi kuasa ke anak, dia tidak punya kuasa apa-apa. Kalau suami bagi belanja ke seorang istri merasa dia mengecek dan mulia dah. Karena nama disumbing mulainya dia pergi belanja. Akan tak dia dah salah. Pemberian suami itu adalah kewajiban suami kepada istri. Pemberian suami kepada istri bukan membuat si istri tidak ada hak untuk bertanya, tidak ada hak untuk diajak musyawarah, tapi sendiri menyuruh musyawarah dengan perempuan itu. Aku buat dan salah faham dan mengecek Islam model ini. Kalau biasa masuk penusi dengan bahasa model itu banyak dan terhasut. Supaya udah tempi di dakwah, awak lo mengalami tihak. Supaya awak bisa pulang kapan pun nak inginkan awak dia pergi ke suami awak sudah dibalanjut. Jadi awak macam sehingga suami nak pergi dari isterinya untuk pulang malam, isterinya untuk kamar isterinya, kalau ngecek dia dah. Nah, padahal pemberian seorang suami kepada istri itu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Itu yang dia kasih dahulu, baru dia bisa bersedekah kepada yang lain. Kecuali istri yang memiliki hak dalam hartanya itu merelakan haknya itu diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu istri yang lebih yang mendekatkan suaminya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai lambang kesungguhan dalam membuat hubungan, jawab tandur. Seperti hubungan yang masih di bawah pernikahan, yang menunjukkan kesungguhan ada hadiah atau pemberian yang diserahkan. Hubungan di bawah pernikahan seperti persahabatan, pertemanan. Ya tahadau tahabbu. Ada kalimat saling memberi hadiah lah engkau. Maka engkau akan saling mencintai.
Karena dengan pemberian bisa mendekatkan hati kita dengan orang yang kita beri. Nah, makanya kawan-kawan waktu di Mesir itu ada acara selalu ditutup dengan namanya tabadul hadaya, tukar cenderamata atau tukar hadiah. Bukan untuk membayi juga mau berkawan awak, ada bayi lawak yang mau berkawan dia juga. Itu maksudnya. Untuk menunjukkan kesungguhan kalau kita ingin berteman dengannya. Kita rela berkorban, ya. Ini simbolnya ada pemberian kepada adik. Adik saling lagi hadiah. Tentu kadang-kadang pulang pokok. Karena dia sama dan wakil itu dan yang kawan yo, tidak masalah. Kalau ada cantik tentu nak kita percaya aja. Baru kawan dia nak kadang. Kawan bagi nak kadang bagi kita. Dari situ kan sudah bisa nampak siapa yang tulus berkawan. Nah, kemudian apa lagi hikmahnya? Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki. Karena Allah telah melebihkannya dibanding perempuan dalam beberapa hal. Tapi perempuan juga Allah lebihkan dalam beberapa hal. Maka wajar laki-laki yang mengeluarkan biaya untuk membangun keluarga. Jika dia semena-mena, berarti dia sendiri yang meruntuhkan rumah tangga yang dia bangun, dan reruntuhannya akan menimpa dirinya sendiri. Nah, kalau laki-laki tadi mengerti ajaran Islam, dalam Islam ini adalah mencari, ini adalah mengeluarkan harta untuk mengambil pelusi tadi, menunjukkan kesungguhannya. Iku ambo nak main-main, ingin punya komitmen pernikahan dan ingin untuk kapau bebas dan lain sebagainya. Kemudian setelah sah, kata orang yang menjadi saksi, melekatlah kewajiban yang tidak bisa lepas, kecuali kalau lalapeh itu tadi akad pernikahan itu. Bahkan kalaupun bercerai, sampai waktu tertentu dia tetap wajib memberikan nafkah kepada perempuan tersebut, apalagi kalau dia punya anak. Nah, kini panen mencari harta keluar, dibiayai keluarga itu, sudah tu dia rusak sudah. Ada orang yang sepenuh itu tu. Nyo bangun rumah tangga, nyo runtuhan sudah. Anak tempoknya sudah. Tapi kalau manusia nak berkurik, lelaki itu rasa ngecek. Lah, perahu lah. Jadi nak lain. Tapi kalau Indo tu berfikir untuk memutuskan tu berfikir, kecuali tak fikir. Salah kadang apa-apa kalau mengejar cara yang bertimbul dalam lebih dari kewajiban salah kadang. Dan awak nak menjadikan sampai masuk ijazahnya habis manusia itu jadi usia dari rumah orang. Tapi kalau laki-laki itu lain cerita. Ketika dia punya anak, wah harus memberikan nafkah. Kalau dalam undang-undang sampai umur 21 tahun. Kalau berampil nawak ini sampai-ampilnya akan dia lanjut. Tapi tiwak kan baju dan anaknya lah jauh. Dah ceria-ceria saja. Anak bisa saubah dan sekali dah. Kalau hubungan tu tak ada. Habis kau bercerai harus agak mutahlah perempuan tu pemberian. Dicari dia hakim sesuai dengan kemampuan awak. Kalau awak orang kayu ganda untuk banyak sebelum banyak ingin sebagai mutahnya sejuta aja, bisa cari. Hakim minta bisa 20 juta. Terserah hakim. Arugi dan amat. Ada biasanya siap bercerai itu baru nampak rancak istri. Biasanya. Ini baru rancak. Nah, oleh karena itu pikir-pikir, makanya Islam menjadikan perceraian itu jalan terakhir. Yuman anak don, tak kamaran pun ada awal ini. Walaupun itu menjadi satu, salah satu istilahnya perbuatan yang paling Allah murkai, tapi halal. Halal itu saja kita murkai Allah betul. Apa betul? Itu hikmah sebenarnya dari mahar. Jadi bukan untuk membagi, kalau orang membagi itulah itu semuanya berzina. Apalagi bantahan terhadap syubhat yang dilontarkan, yang mengatakan mahar itu adalah bayaran yang diberikan kepada wanita supaya dia mau menikah dengan laki-laki tersebut. Nah, bantahannya adalah mahar tetap berlaku walaupun si istri dicerai tanpa disentuh oleh suaminya.
Kalau aku ada mengincian, mahar itu adalah bayaran supaya suami bisa senang-senang jo istrinya, supaya hubungan yang sebelumnya diharamkan kalau mereka lakukan itu adalah perzinahan, sekarang dengan mahar maka itu tidak menjadi lagi perzinahan tapi pernikahan. Kalau ia memang model itu harusnya, kalau ada istri yang dicarai tanpa disentuh, maka maharnya ada peradu dia kan itu kan ada tapi akan kawat. Tapi kalau ada padusi dan dicerai sebelum disentuh, mahar tetap berlaku. Ya, walaupun itu separuh itu tetap berlaku. Jadi kalau tuduhnya itu betul, dia tak bisa bersenang-senangnya padusi itu, dia doa lagi. Akhirnya kalau ada padusi yang disentuh di suaminya, anak maharnya tetap dibayar. Berarti itu bukan bayaran. Ya. Kalau bayaran, dia tidak perlu dibayar buat nama orang lain. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 237, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtu lahunna ya fariidah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu allazi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bergaul dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah engkau tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan memaafkan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Ya. Jadinya berhak separuh kecuali nyerelakan. Nah, berarti ya itu bukan bayaran. Kalau itu bayaran, ya kalau barang itu dah dapat awak, tentu awak dalam bagiannya. Nah, kini ya awak dah dapat anak awak ingin apa tu, tetapi awak tetap harus memberi. Nah, itu bantahan yang pertama. Kemudian yang kedua, banyaknya sahabat yang menikah dengan mahar yang sedikit, seperti Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang menikah dengan mahar kain sarung, cincin dari besi, bahkan dengan Al-Quran yang dia kuasai. Bayaran yang boleh. Itu atau simbol laki-laki itu sungguh-sungguh ingin punya komitmen dengan perempuan tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad dan Ibnu Majah, an Amir bin Rabi'ah anna imra'atan min bani Fazarah tazawwajat ala na'layn faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradiyat min nafsiki wa maliki bi na'layn qalat na'am fa ajazat. Ya. Ada seorang perempuan dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sandal atau rompahan na'layn. Lalu Nabi bertanya, reda engkau dengan dua sandal itu sebagai maharnya? Na'am, reda. Fa'ajazah, lalu Nabi bolehkan saja. Ada Nabi sudah Nabi tambah lagi. Kau terompa, dia berok terompa. Saling terompa dan masa. Terompa sandu masa jadi. Kita lebih mahal terompa sandu daripada cincin dari besi. Bayaran yang mulai itu. Kalau bayaran bahkan tinggi, ada murah. Nah, kemudian dalam hadis lain, an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna rajulan a'ta imra'atan sadaqah yamil yadayhi ta'aman kanat lahu halalan." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud bil ma'na. Dari Jabir radhiyallahu anhu anna sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seorang laki-laki memberikan kepada perempuan sebagai maharnya adalah makanan yang memenuhi kedua telapak tangannya, maka itu halal baginya. Ya, dia barang itu ada telapak tangan aja lebih situ. Itu maharnya lah. Karena mahar itu minimalnya tidak ada, maksimalnya tidak ada. Asal lahirlah perempuan itu ya sudah. Tapi kalau perempuan itu minta nih, wago-wago jo, betul kia selah, ya namun itu haknya. Kalau dia merelakan haknya, ya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya boleh lah Pak.
Coba bayangkan perempuan yang harus bayar sama laki-laki, tentu kerajo di situ. Sementara kalau kerajo potensi yang diajarkan Allah, ya, kalau kerajo dan tukang angke tenaga nantinya dia Allah. Kalau kerajo yang mendidik atau kerajo yang bidan atau dokter, oke lah sesuai dengan fitrahnya. Tapi kan tidak semua perempuan bisa kerja seperti itu. Masa itu kan namanya memuliakan perempuan? Hanya diceknya awak istimewa deh itu Pak. Jadi nampaknya tabali aku logikanya. Ketika sekampung tu satu yang membaca, maka yang nak pandai membaca itu istimewa. Kita kemudian tu. Asal dulu kau pandai baca Al-Quran. Hati budinya nak pandai baca Al-Quran untuk keistimewaan tu. Ya, apa begitu? Nabi nak pandai baca Al-Quran. Ada wadah memang itu begini ni. Alamaknya tafsirkan Al-Quran. Abu seru Nabi Musa karena tebak patu dia ingin mencari Allah. Dia pergi mengaji ke mencari Allah. Dia dah putih di lonya tu kecil sama Nabi Musa karena tebak patu kelampaan di luar sana. Apa baca tu? Apa macam terjemah itu? Kenapa pandai pakai cara? Tapi kan ada dari Islam. Ayolah awak. Atau sunnah yang nak diikut dari Nabi. Semua yang tadi kita pasti masuk. Beliau sengaja diberi Allah macam itu. Keistimewaan itu. Supaya orang yang menuduh Al-Quran itu Nabi. Kalau seandainya Nabi bisa membaca lisan tulis, kuailah tuduhan orang. Nabi baca kitab orang Romawi lalu Nabi tulis, Nabi kutip dari Alkitab yang turun sebelumnya lalu Nabi tulis. Kini baru kita menuduh Nabi itu ummi, tidak bisa membaca dari tulisan, membaca dari tulisan, tidak bisa pula menulis. Tapi tidak pernah Nabi menyuruh sahabat seperti itu. Bahkan Nabi mau dia mengambil jasa orang musyrik yang pandai menulis. Nabi suruh ajar kaum musyrikin. Nabi tidak berbangga-bangga dengan itu. Lalu Nabi wariskan pula kepada umatnya. Kalian amal dalam puasalah. Kalau you memang pandai menulis itu sunnah Nabi. Mengalu Nabi kami qaidul ilmu kitabah, ikat ilmu itu dengan menulisnya. Untuk apa Nabi mengecek model itu keluar lalu menulis. Jadi jaga kalian logika. Kemudian perempuan adalah ketika laki-laki melayani. Laki bagi belanja, laki bagi rumah, laki bagi baju, bagi makan, bagi minum. Tapi semua pemimpin itu tidak membuat perempuan harus patuh secara 100% walaupun yang suatu salah. Tidak. Tetap perempuan punya hak untuk membantah. Kalau dia diperintahkan itu tidak sesuai dari Allah, tidak sesuai dengan syariat, awak wajib membantah. Tak bisa Pak. Boleh bagi baju je lawan dia bu. Kalau tidak sesuai dengan Allah, ibu wajib melawan. La ta'ata, tidak ada hak lagi untuk taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jadi ingat, kuna untuk memilih lidah mengecek yang benar. Ya, kuna untuk memilih lidah mengecekkan awak sebagai istri, aku bagaimana Pak sebagai suami. Ada perlusikan model itu belum beko ketika nyadu bahagia ke keluarga itu. Untuk melampau mulai orang salahnya supaya hujan menuntui, hujan mengingatkan ini, tidak. Itu kesukaan rela ibu itu kalau you ingin bahagia ke keluarga, ingin ikut membiayainya, bukan kewajiban dalam agama. Itu sukarela dari ibu. Akan hilang nilainya, tidak ada pahala di sisi Allah. Kalau niat awak memang untuk menyokong orang dalam keluarga itu supaya jangan menyalah-nyalahkan apa yang awak kerajokan, atau supaya awak mendapatkan kebebasan lebih dibanding ketika awak bahagia dalam keluarga. Kalau main politik uang saja, ketika jadi pemimpin saja, dalam keluarga jadi pemimpin main politik uang nampak. Pak jangan lawan Pak, tu motor Pak, boleh kredit tu. Ayo nak boleh. Siap komandan. Alah kawan kalau itu. Kalau dia contohlah Sayyidah Khadijah. Beliau yang berkorban harta semua. Dia pandai mengecek tadi itu. Teman-teman
kalau suami lah, suami bijak suami. Tapi kalau masalah suami model tu pula. Maruan gaji isteri. Yang tonton turun dia lah kawan. Bagi soal detik. Turun soal bawah. Ada kawan kalau model. Kalau lah pemahaman itu salah. Jadi yang pertama, mahar itu tetap diberikan walaupun perempuan diceraikan pada saat itu. Jadi dia bukan bayaran untuk bersenang-senang. Kemudian yang kedua, sahabat menikah dengan mahar yang murah. Berarti itu bukan bayaran. Mana ada orang yang mau dihargai. Nah, dalam hadis yang lain, hadis dari Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, inna a'zaman nikahi barakatan aisarahul mu'nah. Sesungguhnya pernikahan yang paling berkah, pernikahan yang paling besar berkahnya adalah pernikahan yang paling ringan, mu'nah, biayanya. Nah, masuklah mahar. Nah, berarti Nabi memuji yang maharnya tidak terlalu menyusahkan laki-laki. Dan perempuan itu akan semakin mulia dengan semakin tidak besarnya mahar yang diberikan. Fihi dalilun ala aqdiratul nikah ma qillatil mahr. Dalam hadis itu jadi dalil tentang keutamaan pernikahan yang sedikit maharnya. Wa anna zawaja bil mahrin qalilin mandubun ilaih. Dan sesungguhnya pernikahan dengan mahar yang sedikit itu mandub, disunatkan. Lianna al-mahra idza kana qalilan lam yastas'ib an-nikaha man yuridu. Karena sesungguhnya mahar yang sedikit, maka dia tidak akan mempersusah orang yang akan melakukan pernikahan. Wa qad waqa'a al-ijma'u bi anna al-mahra la hadda li aksar. Dan sudah terjadi ijma' di kalangan para ulama, mahar itu tidak ada batasan maksimalnya. Tak ada batasan minimal. Diserahkan kepada perempuan itu sendiri. Dan Nabi memuji perempuan yang rela dengan mahar yang sedikit. Karena dengan mahar yang sedikit maka semakin berkahlah pernikahan tersebut. Nah, jadi tidak sesuai dengan prinsip pembayaran. Kalau prinsip itu bayaran, tentu cenderung manusia ingin dihargai tinggi. Karena semakin tingginya bayaran berarti dia dinilai tinggi. Nah, sekarang ada pula yang menyalahgunakan hadis ini. Kalau memang perempuan itu meminta harga tertentu, nyosabian nominalnya, lalu sengaja membaca hadis kok. Sementara awak bisa memenuhi permintaannya, itu nak maksud ada. Kawasan pilih tu, tapi keluar banyak modal, itu bahagia hijau. Padahal saharago dan josabui awak mampu untuk membayar. Karena dia meminta sesuai dengan kemampuan calon suami. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, riwayat jamaah, yang berarti Imam Bukhari, Imam Muslim ditambah Ashabus Sunan, kemudian ditambah Imam Ahmad. Dari Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athara sufra. Faqala ma hadha? Qala tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min zahab. Qala barakallahu laka awlim walau bisyatin. Rawahu jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abdurrahman bin Auf, ada bekas sufra, harum-haruman. Lalu Nabi bertanya, ini apa ini? Aku sudah menikahi seorang perempuan dengan beberapa timbangan emas, dalam artian mahar melanik. Nah, barakallahu lak, Allah memberkati engkau. Auli, adakanlah resepsi pernikahan walau bisyatin, walaupun menyembelih satu ekor kambing saja. Nah, aulin ini adalah kalimat yang berdasarkan atau menjadi dasar bagi ulama untuk mengatakan bahwasannya mengiklankan pernikahan itu wajib hukumnya. Yang terakhir mengatakan seperti itu adalah Imam Malik. Nah, mengiklankan, mensosialisasikannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena Abdurrahman bin Auf ini seorang pengusaha yang sukses, sebeda seekor kambing. Nah, tentu kalau orang sukses ayam. Nah, kalau tidak tentu sendiri. Pokoknya adalah sosialisasi.
Oh, kamilah suami istri. Orang yang datang dijamin semampunya. Ahlul nikah, itu satu. Jadi pestanya itu penting untuk pengumuman. Jadi orang dah sanggup buruh kawak ketika berjalan berdua di besar. Ya, orang dah panjang candiannya. Ustaz kau berjalan berdua di sial. Tentu juga ini ya. Tapi dia nak pernah sosialisasi. Ada pernah dulu di salah orang yang nak sosialisasi. Nah itu. Nah, yang ketiga, mayoritas ulama membolehkan nikah takhwid, yaitu nikah yang disepakati kedua belah pihak tidak adanya mahar. Namun bagi kalangan Malikiyah nikahnya menjadi nikah fasid. Nikahnya dah batal dah, fasid, rusak. Atau nikah takhwid, tidak ada mahar, kesepakatan dua pihak. Ada lain-lain. Jadi kan ada relevan tuh perkataan yang mengatakan mahar itu pembagian. Kok mahar? Bisa bagi bagian? Ya, kalau dia sepakat, sama aja orang berzina. Kalau sepakat ada bagian. Ini saya tu Ustaz. Iya, tapi kan macam di awal cie dah boleh dan cie dia disuruh. Tu nombor dua. Cie pakai saksi, cie pakai konsekuensi, malaki kewajiban tu. Layan nak laki nasabnya. Mati awak warisinya. Kalau nak cik lain, tak ada orang. Nah, makanya Imam Al-Ghazali, ayu halal jo haram tu tipinya seperti bandangnya. Itu dah seperti bandang kan beradu. Ya, nak perlu ada bandang, sekarang tadi kapan nak perlu. Dan seketik tu beradu. Semua jauh keuangan syariah, jauh keuangan konvensional, kan bedanya tipis-tipis. Tapi itulah, ya. Ada yang menganggap dan TV itu pada sakit atau boleh dilanggar. Cik tidak dia jadi sebelah dan celeng tak sama-sama dengan ayam. Cik pakai yang bukali dan celeng yang semuanya saya. Raja sama. Tapi nak cik lah, cik lah. Ya, nak cik akadnya riba, nak cik akadnya jual balik. Orang Jiria nak cik jual balik sama je riba. Padahal riba jual balik dah sama. Walaupun secara sekilas sama. Nanti tipi-tipi. Kalau Pak Jiru harus punya ilmu. Supaya jangan terjadi. Buat sang kuat mengeranjurkan dan dihalalkan. Tapi ternyata itu diharamkan. Nah, perbedaan tipis itulah yang menentukan. Tidak perlu lebar-lebar perbedaan. Yang tipis-tipis. Tapi perbedaan yang tipis itu hikmahnya sangat jauh berbeda. Ya, antara yang dibolehkan dengan yang dilarang. Berzina aja, menikah. Bedanya tipis. Kau wali menyerahkan ke laki-laki. Kau nak wali, dosa si yang ada, kau nak dosa si. Nah, dampaknya apa? Nah, tidak ada dampak hukum kepada orang yang berzina. Dampak hukum dalam artian, kalau mati pasangan zinanya, dosa lima warisi. Kau beranak pada zina di zinanya, tidak malaki nasab ke laki-laki. Tidak ada kewajiban laki-laki untuk menafkahi perisi yang zinai. Nyonya punya kewajiban bayi sesuai berapa lama yang senang-senang di perisi tadi. Aku cuba bayangkan maharnya seketik. Dan dia kadang berkahnya Encik hadis dari Imam Ahmad tadi. Itu untuk salam politik. Salam punya komitmen dan akad itu belum diputuskan. Bayarannya dah mulai. Ini bisa tulis sebagai bayarannya. Maka Bapak dan Ibu, mudah-mudahan itu bisa membuat kita membantah. Salah mengecek kalau ada mengecek. Ya, bahasanya mahar adalah bayaran dari laki-laki kepada perempuan. Ya, berarti kalau perempuan bayar mahar laki-laki itu pada sini bayar laki-laki itu. Padahal bukan begitu makna yang sebenarnya. Nah, kita lanjutkan sesudah ada Isya.
perempuan. Yang pertama, mahar itu tetap diwajibkan ketika seorang wanita dicerai sebelum disentuh. Kemudian ada dorongan dalam Islam untuk mahar itu jangan sampai berlebihan. Nah, bahkan yang paling besar berkahnya pernikahan itu adalah yang sedikit maharnya. Nah, kemudian mayoritas ulama membolehkan nikah tafwid, nikah yang disepakati kedua belah pihak tidak adanya mahar. Nah, sekarang menolak orang yang melamar karena tidak sanggup memberi mahar. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa yataf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kamu orang yang akhlak dan agamanya kamu ridai, maka nikahkanlah dia. Nah, terima lamarannya. Nah, jika tidak engkau lakukan atau jika tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Nah, ketika yang datang itu seorang laki-laki yang kita ketahui akhlaknya baik mulia, kemudian dia beribadah dan dapat gelar sebagai orang saleh. Nah, kemudian dia ingin melamar anak gadis bapa dan ibu. Kalau menurut hadis ini, nikahkanlah dia dengan anak perempuan kita, walaupun mungkin dia tidak punya sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Nah, kalau dia tidak bisa memberikan mahar, ada celah dia nikah tafwid. Nah, kalau tidak juga, dia bisa mencari maharnya itu mengajarkan Al-Quran kepada calon istrinya, dan bayaran mengajarkan Al-Quran itulah yang dijadikan sebagai mahar, sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Intinya permudahlah dia untuk menikah, karena kalau orang saleh ditolak, alasannya berarti bukan karena kesalehannya, tapi karena hartanya. Ini ada maksudnya orang mungkin tidak punya harta tapi punya amal saleh, punya akhlak mulia. Nah, dengan menikah itu dia bisa menjadi kaya, bisa jadi. Ya, karena ada dorongan untuk lebih giat belajar, lebih giat bekerja. Karena sekarang bukan hanya dirinya saja, tapi ada satu lagi yang wajib dia penuhi nafkahnya, yaitu istrinya. Nah, oleh karena itu, tidak untuk perempuan saja. Hadis itu tungkahul mar'ah li arba'in, dinikahi perempuan karena 4 hal. Yang terakhir kan lihat agamanya. Fasfar bizatil din tarabat siyadah. Pilihlah yang agamanya, maka itu akan menjaga kemuliaan dan kehormatan. Nah, laki-laki juga begitu. Perempuan disuruh memilih laki-laki yang agamanya, nanti harta, kemudian ketampanan, kemudian apalagi keturunan, nasabnya itu bukanlah nomor 1, itu bukanlah yang paling utama. Aku punya suami adalah iki banyak, tidak ada orang yang bawa aku. Awak itu hanya untuk kembali pada awak itu, dia kembali minyak awak itu, untuk bagian lajuan anak awak itu. Aku punya suami kayu, hanya keturunan orang kayu, keturunan bangsawan, ada apa dulu? Tapi ketika seorang suami itu tahu agama, kok miskin benarnya, hanya nak mau menelantarkan istrinya. Berusaha dia semaksimal mungkin. Kalau dia ada lebih, berarti Allah ada maksud lain. Yang bersabarlah dalam kondisi seperti itu. Nah, kalau suami awak tadi beragama, walaupun keturunan darah biru, darah halal terserah, hanya nak akan meremehkan awak, walaupun mungkin awak dari rakyat kecil atau orang yang tak terpandang dan lain sebagainya. Apa itu juga penusi. Ketika laki-laki yang milih penusi itu di agamanya, kau barang adalah kayu istri, barang adalah tinggi gaji pada suaminya, dia tak akan pernah menghina suaminya, dia tak pernah meremehkan suaminya, dia tak pernah bercerita kepada kawan-kawannya dan penusi kalau suaminya berikut dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dalam keluarga terjadi sesuatu,
Yang memang dari awal awak salah memilih, dia jangan salahkan agama. Awak dah ditunjuan baca awak, tapi nak kamu menuruti apa yang sudah ditunjukkan. Nah, jadi kepada bapa dan ibu yang anaknya dilamar oleh laki-laki yang bapa ibu ridha dengan akhlaknya dan agamanya, nah dalam hadis ini diberitakan bahwasanya kalau kita tolak dia, maka akan terjadilah fitnah yang besar, kemudian kerusakan yang juga besar. Nah, selanjutnya dusta yang dibolehkan oleh agama dalam pernikahan. Pada prinsipnya dusta adalah dosa besar, bahkan disebut sebagai induk dosa. Karena setiap orang berdusta tidak cukup sekali, dia akan berdusta untuk kali-kali berikutnya dalam rangka menutupi kedustaannya yang pertama. An ummihi Ummu Kalsum binti Uqbah, ya Ummu Kalsum qalat ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in min al-kadhib illa fi salasin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la a'udhu kadhiban ar-rajulu yusbihu baina an-nas yaqulu al-qawla wa la yuridu bihi illa al-islah wal-rajulu yaqulu fil harbi wal-rajulu yuhaddisu imra'atahu wal-mar'atu tuhaddisu zawjaha. Rawahu Abu Daud. Nah, dari Ummu Kalsum, tidak aku pernah dengar Rasulullah SAW memberikan keringanan sedikit pun dalam berdusta kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, Nabi mengatakan, aku tidak mengkategorikannya sebagai dusta apabila seseorang dia menginginkan mendamaikan di antara manusia, lalu dia mengatakan perkataan yang tidak dia maksud dengannya. Yang keceniyo tapi yang tindak. Cakap sila aja sini, katanya sila ke sisi. Kecilnya kamu. Sisi pun tahu si dia itu mempercayai si apa. Dado kan yang menyasar. Padahal cari jangan lupa. Atau makasihnya mengejar sesuatu yang dalam hati. Mana itu? Itu kecil Nabi nak ambil satu itu ditolong. Walaupun tu dalam bahasa tu dalam dusta, mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Nah, tetapi itu dusta yang dibolehkan. Nah, kemudian perkataan seseorang dalam peperangan, yang namanya perang itu kan tipu daya. Dia buat strategi supaya orang berperang sesuai dengan kehendak awak. Dia buat rencana-rencana dan menipu. Dikirim pasukan 100 ke sini, itu soraan 100,000. Itu mengicuan. Dan santiang mengicu dalam perang, itu yang menang. Jadi tidak ada pahala jujur dalam perang. Nah, ada jujur kalah. Berapa sukan 10 orang siasat itu seperti itu 10. Ada macam lain seperti itu kan apa? Boleh. Awal rajul yuhaddisu imra'atahu wal mar'atu tuhaddisu zawjaha. Seorang laki-laki bicara dengan istrinya dan seorang istri bicara dengan suaminya. Apa bicara suami istri itu dianggap sebagai dusta yang diharamkan. Nah, kalau ada suami bertanya ke istrinya, dia mau satu-satunya yang mau cinta. Tidak ada yang mau cinta, pertama cinta, mungkin cinta berulang, cinta dari sebagainya. Akhirnya tanya tu, dan rumahnya tak jauh dari rumah ada. Kalau dicari-cari tu, nanti berapa ada serangnya situ. Betul saja. Nah, ada. Kau ada orang tak kenal kan? Yang mencari muka apa saya tak kenal kan? Apa dia tak kenal tu? Dia ada padusinan tapi dia punya cerita masa lalu. Mungkin cerita masa lalu pun ada rencana. Dan dia khawatir kalau suaminya tahu, bisa kurang sayang suaminya ke dia. Anak lebih parahnya bisa dia upaya kena lain. Nah, ketika mungkin ditanya dan lain sebagainya, dia hanya betul risiko untuk mempertahankan rumah tangga. Nah, akhirnya tanpa diceritakan di istrinya, suaminya tahu surang saya. Ada orang lain boleh cerita. Ya sudah, jangan salahkan istrinya. Apabila itu terjadi masa lampau yang tak patut diungkit ini. Kini maksudnya, habis masa depan, itu nak jadi fikir. Jadi kalau ada orang cerita kalam dia apa? Itu kamu kade. Anda perlu diungkit kalau memang ada perubahan pada diri suaminya. Ada seorang istri pun dibolehkan oleh Rasulullah untuk mengatakan tidak, walaupun sebenarnya ya, untuk mengatakan ada, walaupun sebenarnya tidak ada, untuk menjaga keharmonisan keluarga. Amaratu
eloknya kamu bagian keringanan supaya apa? Dia tetap mendapatkan kebahagiaan di dunia dan tidak terhalang mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, tapi duto-duto yang dilakasi itu duto yang membuat keluarga itu tetap harmonis. Dikhawatirkan kalau terjadi, kalau tidak dibegitukan, akan rusak keluarga tersebut. Nah, tapi ketika masalah berlanjut, istri bertanya, apa dan beliau betul. Itulah lain cerita. Ada betul Pak, ada betul sebut. Tidak bisa dia bisa ada itu betul. Kewajiban itu harusnya selalu diminta di istri itu. Harusnya nyakian dia tanpa minta terlebih dahulu. Nah, karena itu melekat kewajiban itu kepada laki-laki. Tiga hal itu dibolehkan bagi ustaz. Sumpah seorang ibu yang tidak akan mengunjungi anak yang pindah bersama suaminya. Nah, bolehkah seorang yang baru jadi pengantin pindah dari rumah orang tuanya? Boleh. Tapi ada ibu dan sakit hati ketika anaknya dibawa dari suaminya. Dia pandai itu mengadangkan sudah tu pindah dari suaminya. Nah, suaminya punya prinsip, amalnya pindah jauh, dia minta bukan minta dia dah. Dia merasa tuh bebas kalau tinggal di minta kan ada. Aduh, nan nyaman tinggal di minta itu terserah dia. Dalam Islam boleh ya. Tapi ada orang tua yang sesudahnya serahkan anak tu ke laki-laki. Tapi ini, kalau itu campur dalam masalah orang tu, apa dol dibuat dalam beda. Si rumah 5 kompor. Dari 5 bulan dari sini. Antah baca rumah tu yang mana tahu tu. Dan surah masa dakian, surah masa PSBS ni. Itu ada caca. Aku dah tu. Dia ada punya pengalaman di situ lah. Nah, kini ibu nak doa ketika suami itu mengakui anak buah. Dia pergi rumah kontrak. Sasan nampu dari situ, kamu hanya tinggal di rumah kontrak. Nah, itu. Salah nampu rumah, kamu hanya tinggal di rumah dan anak yang bulu tadi. Itu salah dia. Anak silakan ada ibu yang bersumpah. Kalau keluar anak dari rumah, ampun akan mencari kalian doa. Ya, tak salah kalian dah. Ampun akan mencari ni bang. Nah, kini anak nanti kecil bersumpah dengan cari itu. Tapi kabar, ibu nak punya cucu atau terkena sumpah. Awak dah bersumpah, awak tak pernah cari. Tapi terang-terang dia cucu awak. Dan kamu ingin dapat cucu ini dapat atas halang lo dia sumpah awak. Apa cara itu? Nah, kalau ada pengalaman seperti itu, yang pertama dia disangkut anak dia suaminya harus hidup di orang tua selamanya. Jangan disangkut anak itu jawab sama. Kadang-kadang ada menikahnya anak itu dah jawab. Kalau tambah orang tahu dan lain sebagainya. Dan yang paling berwenang dan berhak terhadap seorang perempuan adalah suaminya. Dan yang paling berwenang kepada seorang laki-laki adalah ibunya. Jadi keindahan kecil ibu, iyo kita suaminya, akan dipatri di istri itu suaminya, bukan ibunya. Dan tak ada hak ibu itu mengincar engkau anak duraka, tak ada sama sekali. Justru yang berdosa kadang mengiyut kecil ibunya, keindahan kecil suaminya. Nah, tapi kalau seorang laki-laki dan berhak ibunya, yo kecil ibunya indah kita istrinya, indah kita istrinya, dia pula kecil ibunya, atas orang itu. Yang berbakti kepada orang tua tetap berlaku walaupun sudah menikah. Jangankan menikah, mati seorang tua tetap bisa berbakti kepada anak putih. Nah, kemudian seorang ibu jangan menyangka bahwa anak perempuannya harus mendahulukan perintah ibu ketimbang perintah suaminya. Aja sekali-sekali begitu. Jangan punya bayangan awak sebagai ibunya lebih berhak terhadap anak awak yang lelaki itu. Terhadap anak awak yang manusia itu. Tidak, suaminya lebih berhak. Jadi dalam hadis Aisyah, siapakah yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Dijawab dengan Nabi ibu. Terhadap seorang perempuan, dijawab dengan Nabi suami. Kini itu kacau. Maka parang kacau itulah keluarga.
Masa bananya apa nak kandak ibu juga kandak isterinya bisa sekali lalu saja. Tapi seolah-olah antara ibu dan anak ada persaingan. Ibu dengan menantunya nak mesti ingin sama-sama menunjukkan bahwasanya laki-laki itu lebih patuh, lebih cinta kamu daripada kau. Akhirnya mencegah keluarga. Orang dua. Jadi tidak ada tersinggung-tersinggung. Ketika seorang anak laki-laki patuh ke ibunya, tapi tolong ibunya itu menyuruh laki-laki jangan sampai membuat musuh dia istri, menantu. Apa dia pandai? Nah kemudian dari hadis Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yamin fara'a ghayraha khairan minha falyati allazi huwa khair wa yukaffir an yamin. Nah, di ibu nak telah kau bersumpah tadi. Akhirnya hati awak dulu ada penangan cucu dan lagi. Akhirnya awak singgah awak caliak dulu dan awak bersumpah nak mencaliak-caliak ni. Maka bayilah sumpah tu, bayi kafaratnya. Dan memang itulah yang disuruh di agama. Ketika ada orang yang bersumpah, lalu dia caliak selain yang disumpah itu lebih baik, maka kerajukanlah yang lebih baik tadi. Lalu dia bayilah kafarat sumpah. Nah, lebih baik nak memperturian sumpah tadi. Lebih rancak dia caliak anaknya, dia caliak cucu, supaya hubungan silaturahmi tetap terjaga. Itu yang lebih baik yang terjauh. Tapi gara-gara itu sumpahnya terlanggar. Apa itu? Apa ia kafar? Membekakan seorang budak. Jika makan 10 orang miskin makan sehari, atau pilihlah puasa 3 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut. Nah, awak nak melanggar sumpah menjalankan hadis Nabi. Dan sumpah awak langgar awak nak memberi berdosa. Karena awak nak membayar itu saja. Jadi sebelum keluar sumpah-sumpah nomor itu, ini kedudukan awak sebagai orang tua, yang menjadi hak anak awak, anak menjadi kewajibannya lah. Dan salah satu kewajibannya adalah si istri ikut suaminya. Selama anak disuruh si suaminya dan bertentangan dengan agama. Nah kemudian seorang ibu, dia paling berhak kepada anak laki-lakinya. Seorang perempuan yang paling berhak terhadap adalah suaminya. Aku dapat jangan dipatah-tantangkan antara ibu dengan itu tadi itu. Jadi cari-cari hal-hal yang bisa membuat rumah tangga menjadi retak. Hubungan dengan keluarga tidak baik. Karena ketika laki-laki menikahi seorang perempuan, itu keluarga mereka pun akan menikah dalam artian itu menjadi satu keluarga, bukan dua keluarga yang berbeda lagi. Makanya elok keluarga akan membawa dampak elok di masyarakat. Nah, itu yang bisa kita bahas hari ini. Masih ada ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah masalah sumpah ayat 224. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Di awal terlanjur bersumpah nak mencaliak-caliak, jadikan nama Allah dalam sumpah sebagai penghalang. Ketika awak bisa melakukan hal yang lebih baik, yaitu memperkuat silaturahmi, berbuat kebaikan kepada orang yang punya hubungan darah dengan kita. Rugi dendam kalau dia betul bersumpah. Nah kemudian dalam hadis Imam Al-Bukhari, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikan dariku? Atau aku bergaul dengan baik dengannya, siapa yang paling berhak? Nomor satu itu siapa? Ummuka, ibu engkau. Kemudian siapa? Ibu engkau. Kemudian siapa? Ibu engkau. Kemudian siapa? Baru bapak engkau. 3 kali lagi jawab ibu, baru setelah itu bapak. Nah artinya perhatian seorang anak laki-laki lebih kepada ibunya dibanding seorang bapak. Kau serentak apa ibu menyuruh minta tolong, maka kau dahulukan ibunya. Kau terjadi perceraian antara ibu dan bapak, kau salah ibunya.
Ya, karena kesulitan ibu tidak sama dengan kesulitan bapak. Ibulah yang hamil 9 bulan lebih kurang. Dia yang melahirkan korbannya nyawa. Kemudian dia yang menyusui itu lebih kurang 2 tahun kalau ingin sempurna susuannya. Ada dapat enggak? Apa punya anak cerai? Kembali cerai bu. Ya, itu apa untuk kawan main kakak? Terlayan dan go. Ya, dia laki-laki dua-duanya tempat cerai dari produksi. Tak tahu kalau tak tahu pasti. Ada kawan baru season tak tahu kalau tak boleh laki. Suka saya anak tu ada. Barang ada dia Allah salah suatu dia. Ada produksi dan kalau kalian tahun sudah lah. Kau mengaji tahun sekali 10 tahun saya tak pun tahun dia itu masuk aja. Kalau nak mau ibu cari nana. Ya. Asal Allah dia menjadi kasus. Nah, sebagian ulama mengatakan, kenapa ibu itu 3 kali? Dia hamil, dia melahirkan, dia menyusui. 3 kesulitan laki-laki nak telur. Dia mengaku hamil, mengaku menyusui. Membawa aswai balik 5 kilo, saya selama 9 bulan kita tahu lepas. Di samping pas itu baru ikut kemana-mana. Kita lupa. Bukan melarang hak suami itu, terserah. Kalau mau perintah suami itu dapat tangan kamu, ya istri wajib patuh berjawab. Ini tentu tidak sembarang-sembarang. Nah, kemudian hadis yang lain dari Aisyah, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala al-mar'ah. Siapa manusia yang paling besar haknya terhadap seorang perempuan? Qala zawjuha. Nabi menjawab suaminya. Fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajul. Siapa manusia yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Nabi jawab ummuhu, ibunya. Ya, ibunya. Aku dalam rumah tangga aku tetap berada. Bukan memang untuk rumah tangga. Ya, kalau ibu rumah suami, ya tak, lah, masih dalam perwannya. Nah, hadis terakhir, kata Rasulullah SAW, la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin. Walau salaha li basharin an yasjuda li basharin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi 'alayha. Tidak boleh manusia sujud kepada manusia. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, sungguh aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadap dirinya. Nah, apa yang punya hak jangan disalahgunakan. Nah, ibu dan tahu itu hak suami, jangan dibantah, jangan dilawan. Nah, ketika orang mengerti haknya, kewajibannya, di situlah keluarganya akan dia sehingga mawaddah warahmah di situ. Nah, tapi ketika hanya tahu kewajiban hak masing-masing, tak tahu kewajiban, itu payah. Tak tahu syariat Allah dalam rumah tangga, ya, pokoknya rumah tangga kalau syariat Allah disuruh dilanggar. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuat kita, ya. Terpikir kembali ternyata aku dah salamunya gawak dah tu. Ternyata aku kalau lagu dah suaminya belum berhak pada awak mantu melihat dia. Nah, Allah buat model itu kan selesai ilmu Allah. Walaupun mungkin lu tak awak sampai kenapa mesti begitu, apa hikmahnya kau begitu. Nah, tapi kalau ia wajib beriman kepada Allah, yakin dengan apa yang Allah perintahkan, pasti ada kebaikan di dalamnya, maka ikutilah. Dan itulah yang sudah dibuktikan oleh generasi terbaik. Mereka mengatakan sami'na wa ta'na, walaupun kadang-kadang dalam perintah yang Allah turunkan mereka belum mengetahui apa tujuannya. Tapi dalam hati sudah terpatri bahwasannya yang apa yang diperintahkan ada kemaslahatan untuk manusia, setiap apa yang dilarang ada kemudaratan untuk manusia. Karena Allah ingin Bapak Ibu bahagia di dunia, makanya Allah ingin kemaslahatan itu kita dapatkan dan kemudaratan itu terhindar dari diri kita. Tapi ada orang-orang yang menyangkul bila biasa yang pada Allah, dia mengetahui dua pada Allah, sehingga tundaklah apa yang Allah perintahkan, hanya langgarlah apa yang Allah larang. Karena dia menganggap melanggar larangan Allah itu lebih baik untuk dirinya, tidak menjalankan perintah Allah itu lebih membuat dia berbahagia dan lain sebagainya. Itu dan tertuju. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sebelum kita tutup? Nah, itu dia ya syubhat tentang mahar. Kemudian ya ada kedustaan yang dibolehkan oleh Rasulullah dalam rumah tangga. Itu halal itu, tidak haram yang 3 itu.
Nah kemudian seorang ibu yang bersumpah tidak akan melihat anaknya lagi kalau dia keluar dari rumah. Nah sumpah itu sudah terpenuhi syaratnya, sudah jatuh. Ketika itu dia melihat ada yang lebih baik, maka Nabi menyuruh, pergilah dan laksanakanlah yang lebih baik itu. Dan Allah pun mengatakan, jangan jadikan nama Allah sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan, untuk melaksanakan ketakwaan. Karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.